Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Sriluwi, mahasiswa semester 6, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Sejarah Peradaban Islam UIN Salatiga. Oke, dengan adanya video ini saya akan menjelaskan tentang karya, biografi, serta pemikiran dari Syekh Nuruddin Araniri. Biografi singkat tentang Syekh Nuruddin Araniri yaitu ia bernama lengkap Nur Adin Muhammad Ibnu Ali Ibnu Hasanji Al-Hamid Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Aidarusi Al-Araniri. Syekh Nuruddin Araniri ini dalam hal pendidikan ia mengikuti keluarganya, di mana kota Aranir adalah kota pertama ia mendapatkan pendidikan. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya itu ke wilayah Hadramaut. Araniri adalah tokoh pembaharu di Aceh. Ia mendapatkan posisi keagamaan terhormat di istana setelah Iskandar Thani itu dilantik sebagai sultan pada tahun 1630 Masehi. Araniri adalah termasuk orang yang sangat produktif dalam menulis selama 7 tahun. Ya, selama 7 tahun di istana itu ia selalu menulis, di mana ia banyak menulis karya dan sebagian karyanya adalah untuk memenuhi kebutuhan sultan dan sultanah. Bahkan sebagiannya berisi sanggahan terhadap penganut Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri dan Samsuddin Al-Sumatrani. Nah, para pengikut kedua Syekh itu disebut sebagai kaum Wujudiyah. Kaum Wujudiyah itu yaitu kaum yang sesat, namun paham itu tidaklah lenyap, melainkan bangkit setelah kembalinya Syekh Al-Rijal dari Gujarat, India pada tahun 1644 Masehi. Setelah ia memperdalam ilmunya di istana, karena kealiman dan kepribadiannya, ia mendapatkan simpati, penghormatan, dan perlindungan dari Sultanah Tajul Alam Syafiddin yang kemudian mendapatkan posisi keagamaan yang tinggi yang berada di istana. Sejak itulah Araniri terpaksa menyingkir dan kembali ke Ranir Gujarat dan tetap menulis hingga akhir ajalnya tiba pada 21 September 1684 Masehi. Kemudian peran Syekh Nuruddin Araniri ini bukan hanya menjelaskan tentang dasar-dasar pokok keimanan dan ibadah Islam, tapi juga dalam mengungkapkan kebenaran Islam dalam perspektif berbanding dengan agama-agama yang lain. Serta ia adalah penulis pertama di tanah Melayu yang menyajikan sejarah dalam konteks universal dalam sejarah pasca bangsa Persia, Yunani, dan Arab di masa pra-Islam. Diikuti dengan sejarah analistik Islam hingga tahun penghukuman mati Al-Hajj tahun 309 Masehi. Selanjutnya mengenai pemikiran Syekh Nuruddin Araniri. Oke, langsung saja bahwa penyebaran agama Islam di Nusantara tidak terluput dari peran para tokoh sufi, salah satunya yaitu Syekh Nuruddin Araniri. Dari berbagai pemikiran dapat kita tarik benang merah bahwasanya Araniri sangat menentang ajaran panteisme yang menurutnya sesat, bahkan disebut ateis. Nah, terkhususnya pendapat-pendapat dari Hamzah Fansuri. Sementara menurut Dr. Hadi W.M. dalam bukunya Tasawuf yang tertindas, istana dikatakan tuduhan Araniri ini terhadap Hamzah Fansuri hanya berdasarkan Al-Muntahi dan syair-syair Fansuri. Dari dalam syarah Al-Rub'i Hamzah Fansuri, karangan Syam Ad-Din Tasai, dan beliau menafsirkan simbol-simbol syairnya tersebut secara harfiah. Bahkan tuduhan-tuduhan Araniri mengenai syariat tidaklah terbukti karena Hamzah Fansuri telah mengatakan di dalam kitab Asrar, yaitu
hubaya, jangan keluar dari kandang syariat, karena syariat itu adalah upama kulit, kemudian hakikat adalah upama otak. Jika tidak ada hakikat, maka binasalah otak. Kemudian Syekh Nuruddin Araniri ini mempunyai banyak karya-karya yang ia ciptakan. Saya akan sebutkan karya-karyanya, yaitu Lataif al-Asrar, suatu kitab berbahasa Melayu yang membahas tentang ilmu tasawuf. Yang kedua, Nubzahfi, Dakwah al-Zil, yang berisi soal jawab menimpa kesesatan ajaran wujudiyah. Yang selanjutnya itu Asrar al-Insan fi Ma'rifat Ar-Ruh wa Rahman, yaitu suatu kitab berbahasa Melayu serta bahasa Arab yang mengulas manusia paling utama, roh, watak, hakikat ikatan manusia dengan Tuhan. Selanjutnya Hil al-Hil, suatu kitab berbahasa Melayu yang bertabiat politik tentang kebatilan ajaran wujudiyah. Yang selanjutnya Ma'al Hayat li Ahlal Mamat, yaitu sebuah kitab berbahasa Melayu tentang kebatilan ajaran wujudiyah dalam perihal kesatuan alam serta manusia dengan Tuhannya, serta perbandingan syariat dengan hakikatnya. Yang kemudian Fathul Mubin Alal Muhyiddin, kemudian Al-Hidayat Al-Habib fi Taghribi wal Al-Tahrib, kitab hadis yang berisi 831 hadis dalam bahasa Arab dan Melayu. Di antara karya beliau disebutkan menunjukkan bahwa perhatiannya terhadap berbagai bidang ilmu akidah, tasawuf, fikih, dan hadis. Karya beliau dalam bidang hadis yaitu salah satunya ada Hidayat Al-Habib fi Al-Taghrib wa Al-Tahrib, yang tersusun dalam 52 bab dan menghimpun hadis-hadis yang mendorong seseorang untuk berbuat baik dengan harapan memperoleh pahala dan meninggalkan perbuatan buruk karena khawatir akan dosa. Kitab tersebut juga merupakan rintisan pertama kajian dalam bidang hadis di Nusantara. Cukup sampai di sini penjelasan dari saya tentang biografi tokoh, biografi pemikiran dan karya dari Syekh Nuruddin Araniri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.